Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak jamaah calon haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini dengan materi yang ketujuh, yaitu proses perjalanan haji. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada materi sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang macam-macam pelaksanaan haji dan umroh, di mana kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah haji tamattu, yang kedua haji ifrad, dan yang ketiga haji qiran. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses perjalanan haji jamaah haji Indonesia pada umumnya adalah mengambil cara haji tamattu. Hal ini dikarenakan lamanya masa tunggu jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan lebih nyaman dan rileks. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Proses perjalanan jamaah haji Indonesia terbagi atas 2 gelombang, di mana rute untuk gelombang pertama dimulai dari tanah air, kemudian menuju kota Madinah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Arafah, kemudian ke Musdalifah, kemudian ke Mina, kemudian ke Mekah, kemudian ke Jeddah, dan kembali ke tanah air. Adapun rute perjalanan gelombang kedua dari tanah air menuju kota Jeddah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Arafah, kemudian ke Musdalifah, kemudian ke Mina, kemudian ke Mekah, kemudian ke Madinah, dan kembali ke tanah air. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih rinci akan saya terangkan sebagai berikut. Pelaksanaan ibadah umroh, haji, dan ziarah gelombang pertama. Jamaah haji gelombang pertama, sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi, jamaah haji akan dilakukan karantina terlebih dahulu di asrama haji Balikpapan. Kemudian setelah jamaah haji dilakukan karantina di asrama haji Balikpapan, jamaah haji akan diterbangkan menuju kota Madinah dan jamaah melakukan kegiatan arba'in dan ziarah di kota Madinah. Setelah jamaah haji selesai melaksanakan kegiatan di kota Madinah, jamaah haji akan dibawa menuju Bir Ali sebagai miqat ihram dan niat umroh. Selanjutnya jamaah haji akan dibawa ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Selesai jamaah haji melaksanakan ibadah umroh, jamaah haji akan melaksanakan ibadah haji, yang jamaah haji akan dibawa ke Arafah. Kemudian jamaah haji dibawa ke Musdalifah, kemudian ke Mina, kemudian akan kembali ke Mekah untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Kemudian jamaah haji dari kota Mekah akan dibawa ke Bandara King Abdul Aziz, kota Jeddah, untuk dibawa kembali ke tanah air menuju asrama haji Balikpapan. Adapun pelaksanaan ibadah umroh, haji, dan ziarah gelombang kedua, jamaah haji akan dilakukan karantina di asrama haji. Kemudian setelah dilakukan karantina, jamaah haji
akan dibawa ke kota Jeddah menuju King Abdul Aziz Airport sebagai tempat miqat jamaah haji untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian jamaah haji dibawa ke kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Kemudian selesai melaksanakan umroh, jamaah haji akan dibawa ke Arafah. Kemudian jamaah dibawa ke Muzdalifah. Kemudian ke Mina. Dan kemudian jamaah haji akan dibawa ke kota Mekah untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selanjutnya jamaah haji gelombang kedua akan dibawa ke kota Madinah untuk melaksanakan kegiatan arba'in dan ziarah. Selesai melaksanakan kegiatan di Madinah, jamaah haji dari Madinah akan dibawa kembali ke tanah air menuju asrama haji Balikpapan. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.